Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang sebaran binomial negatif. Sebelum kita ke penjelasan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk pemateri pertama ada saya sendiri, Ana Nur Anissa dengan NPM 1813624. Kemudian pemateri kedua ada Mary Silviani dengan NPM 1813645, dan pemateri ketiga ada Nafisatus Sayyidah dengan NPM 1813650. Oke, kita langsung saja ke penjelasan materi. Nah, untuk definisi sebaran binomial negatif ini akan saya jelaskan sendiri. Perhatikan percobaan sebagai berikut. Misalkan ada sebuah percobaan yang hanya memiliki dua kemungkinan saja. Biasa kita istilahkan sebagai berhasil dan gagal. Nah, di mana dari pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa percobaan seperti ini dinamakan sebagai peubah acak Bernoulli atau percobaan Bernoulli, di mana peluang terjadinya keberhasilan ini berupa P dan peluang terjadinya kegagalan ini sebesar 1 kurang P. Nah, dan di mana percobaan ini dilakukan berulang kali hingga ditemukan R keberhasilan. Dalam artian, percobaan ini akan dilakukan secara terus-menerus, akan diulang-ulang, dan akan berhenti jika telah ditemukan R keberhasilannya. Dan ulangan yang dilakukan ini adalah ulangan yang saling bebas, dalam artian hasil antara ulangan yang satu dengan yang lainnya itu tidak berpengaruh. Hasil dari ulangan yang pertama itu tidak berpengaruh dengan hasil ulangan sebelum atau hasil ulangan selanjutnya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebaran binomial negatif adalah suatu percobaan yang dilakukan beberapa kali secara bebas sehingga mendapatkan R sukses. Nah, dan biasanya sebaran binomial negatif ini dinotasikan dengan cara X menyebar negatif binomial dengan banyaknya keberhasilan yang diinginkan sebanyak R, dan peluang kejadian itu sebesar P. Sedangkan rumus untuk mencari sebaran binomial negatif itu didapatkan dengan cara F, X-nya itu yaitu sebuah peubah acak, dan R-nya yaitu sukses ke R, dan P-nya ini adalah peluang suksesnya, yaitu sama dengan X kurang 1 per R kurang 1 dikali Q pangkat X dikurang R dikali P pangkat R. Selanjutnya, perhatikan contoh kasus berikut ini. Sebuah bola dilempar ke keranjang berulang kali hingga bola masuk ke keranjang 5 kali. Diketahui peluang bola masuknya yaitu 0,8 dan peluang bola keluarnya yaitu 0,2. Nah, kalau kita perhatikan, percobaan ini memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu bola masuk dan bola keluar, dengan peluang bola masuknya yaitu 0,8 dan peluang bola keluarnya yaitu 0,2. Dan percobaan ini dilakukan berulang kali dan akan berhenti jika 5 bola ini masuk. Nah, dan ulangan yang dilakukan ini adalah ulangan yang saling bebas. Nah, jadi peubah acak X tersebut didefinisikan sebagai banyak bola yang dilempar ke keranjang hingga 5 bola masuk ke keranjang. Dari situ maka X ini akan menjadi sebuah peubah acak binomial negatif dengan banyaknya keberhasilan sebanyak 5 kali,
dan peluang terjadinya keberhasilan tersebut yaitu 0,8. Dan jika yang kita inginkan di sini bolanya masuk ke keranjang sebanyak 5 kali, maka harus terjadi sebuah lemparan. Maka lemparan yang harus dilakukan ini harus sebanyak 5 kali atau lebih dari 5 kali. Jadi bisa 6, 7, 8 atau seterusnya. Dan selanjutnya, agar teman-teman lebih bisa memahami tentang sebaran binomial negatif ini, kita langsung saja ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Silviani dari Prodi Pendidikan Matematika 2018 NPM 181003645. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai binomial negatif. Sebaran binomial negatif. Sebaran binomial negatif ini adalah sebaran yang berkaitan dengan suatu percobaan yang diulang beberapa kali secara bebas sehingga mendapatkan n pertama sukses. Nah, secara khusus untuk n sama dengan 1, sebaran tersebut sama dengan sebaran geometrik seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai binomial negatif, kita langsung ke contoh saja. Di sini ada contoh 3.3.3. Misal, suatu kantong berisi 7 kelereng warna putih dan 3 kelereng warna lain. Di sini dapat diketahui ada 7 kelereng putih dan 3 kelereng warna lain. Jadi untuk jumlah seluruhnya itu ada 10 kelereng. Kemudian dari kantong tersebut kita ambil kelereng satu persatu secara acak dengan pengembalian sehingga mendapatkan 4 kelereng putih pertama. Nah, mendapatkan 4 kelereng putih pertama. Itu ya. Misal X menyatakan banyak percobaan sehingga mendapatkan 4 kelereng putih. Jadi bisa dikatakan seperti tadi, yaitu ada 4 kelereng putih pertama. Dengan demikian, kelereng warna putih sebagai T dan warna bukan putih dimisalkan sebagai B. Untuk hasilnya kita lihat slide berikutnya. Nah, dari persoalan tadi maka diperoleh hasil-hasilnya, yaitu yang pertama untuk X sama dengan 4 atau percobaan keempat ini ekuivalen dengan kejadian C1, yaitu T putih 4 kali. Kejadian muncul putih 4 kali. Sehingga untuk F4 ini sama dengan PX sama dengan 4 sama dengan 7/10 pangkat 4. 7 di sini dari banyaknya kelereng putih dan 10 di sini ini berasal dari jumlah seluruh kelereng, dan 4 di sini adalah kejadian sukses pertama, yaitu yang sudah disebutkan tadi, yaitu 4 kelereng putih. Dan yang kedua yaitu X sama dengan 5 atau percobaan kelima ini ekuivalen dengan kejadian C2, yaitu B TTTT TB TTT TTBTT TTTBT. Jadi ada 4 kejadian, sehingga banyak anggota kejadiannya adalah kombinasi 4 dengan 3. Ini sama dengan kombinasi 5-1 dengan 4-1.
dimana 5 ini untuk kejadian percobaan kelima, dan 4 ini untuk percobaan keempat di poin 1 ini. Sehingga untuk F5-nya itu sama dengan Px sama dengan 5, sama dengan kombinasi 5 min 1 dengan 4 min 1 dikalikan dengan 3/10 pangkat 5 min 4. Nah, 3/10 ini berasal dari untuk 3-nya itu dari warna lain selain putih, dan 10 itu dari jumlah seluruh kelereng. Sedangkan 5 ini dari X ini, dari percobaannya, dan 4 ini dari ini, kejadian sukses pertama, dan 7/10 ini adalah dari poin yang pertama tadi, 7/10 pangkat 4, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk poin yang ketiga dan keempat ini, untuk poin yang ketiga dan juga keempat di sini tidak jauh berbeda dengan poin kedua tadi, yaitu untuk X sama dengan 6 atau percobaan ke-6 ini ekuivalen dengan kejadian C3, yaitu muncul ini ya, sehingga ada 6 kejadian. Ada 6 kejadian. Jadi banyak anggota kejadian ini adalah kombinasi 6 min 1 dengan 4 min 1. Sehingga untuk F6-nya yaitu sama dengan Px sama dengan 6 sama dengan kombinasi 6 min 1 dengan 4 min 1 dikalikan 3/10 pangkat 6 min 4 dikalikan 7/10 pangkat 4. Untuk yang keempat, poin keempat juga sama. Jadi nanti banyaknya anggota kejadian ini dikalikan dengan 3/10 pangkat 7 min 4 dikali 7/10 pangkat min 4. Kenapa ini 6 dan 7? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang 6 dan 7 ini adalah percobaan yang dilakukan. Itu ya, percobaan ke-7 berarti ini 7 min 4, dan percobaan ke-6 berarti ini 6 min 4. Seperti itu. Nah, dari hasil-hasil tadi dapat kita simpulkan seperti ini, yaitu Fx sama dengan kombinasi X min 1 dengan 4 min 1 dikalikan 3/10 pangkat X min 4 per 7/10 pangkat 4 kali I, dimana X-nya itu sama dengan 4, 5, 6, dan 7. Tadi ada percobaan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh yang kita lakukan ya. Jadi ini. Nah, selanjutnya secara sistematis ini dapat ditulis seperti ini, yaitu Fx sama dengan kombinasi X min 1 dengan R min 1 dikalikan Q pangkat X min R kali P pangkat R I, X sama dengan R plus 1, R plus 2, R plus 3, dan masih banyak lagi. Dimana di sini untuk X-nya ini adalah banyaknya percobaan, sehingga mendapatkan R sukses pertama. Jadi R ini adalah kejadian sukses pertama, seperti itu. Dan Q di sini ini adalah peluang kejadian gagal. Sementara P di sini adalah peluang kejadian suksesnya. Nah, sehingga peubah acak ini disebut sebagai sebaran binomial negatif.
Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatu Syaidah, NPM 1813550, Prodi Pendidikan Matematika 2018. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Oke, langsung ke materinya. Secara umum, jika X sebagai banyak percobaan sehingga mendapatkan R sukses pertama, P menyatakan peluang kejadian sukses, dan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka kita peroleh PDF dari X adalah F dalam kurung X R P sama dengan X min 1 kombinasi R min 1 Q pangkat X min R P pangkat R I X sama dengan R plus 1, R plus 2, R plus 3, dan seterusnya. Pengubah acak semacam ini disebut sebaran binomial negatif atau negatif binomial, ditulis sebagai pengubah acak X mempunyai distribusi kemungkinan NB dalam kurung RP, dan PDF-nya ditulis sebagai F X R P sama dengan X min 1 kombinasi R min 1 Q pangkat X min R P pangkat R X sama dengan R plus 1, R plus 2, R plus 3, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Dalam suatu turnamen bola voli, pertandingan dinyatakan berakhir jika salah satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan. Misal tim A sedang berhadapan dengan tim B. Berdasarkan data yang diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, diperoleh bahwa P A menang sama dengan 0,6 pada tiap pertemuan dan anggap merupakan kejadian bebas. Berapakah peluang bahwa pertandingan berakhir dalam 4 pertemuan? Nah, penyelesaiannya X sama dengan 4 dan R sama dengan 3. Pertama, misalkan tim A menang dalam pertandingan, maka peluang A menang dalam pertandingan, ya ini rumusnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus X, R, dan P. Jadi F 4, 3, 0,6 sama dengan 4 min 1 kombinasi 3 min 1, 1 min 0,6 pangkat 4 min 3 kali 0,6 pangkat 3 sama dengan 3 kombinasi 2 kali 0,4 pangkat 1, 0,6 pangkat 3 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial 3 min 2 faktorial kali 0,4 pangkat 1 kali 0,6 pangkat 3 sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 0,4 pangkat 1 kali 0,6 pangkat 3 sama dengan 3 kali 0,4 pangkat 1 kali 0,6 pangkat 3 sama dengan 0,2592. Jadi peluang A menang dalam pertandingan yakni 0,2592. Untuk yang kedua, misalkan tim B menang dalam pertandingan, maka peluang B menang dalam pertandingan ini seperti tadi. F 4, 3, 0,6 sama dengan 4 min 1 kombinasi 3 min 1 kali 0,6 pangkat 1 kali 0,4 pangkat 3. Maaf, ini 0,4. Sama dengan 3 kombinasi 2 kali 0,6 pangkat 1 kali 0,4 pangkat 3 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 3 min 2 faktorial kali 0,6 pangkat 1 kali 0,4 pangkat 3 sama dengan 3 kali 2 faktorial
per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 0,6 pangkat 1 kali 0,4 pangkat 3 sama dengan 3 kali 0,6 pangkat 1 kali 0,4 pangkat 3 sama dengan 0,1152. Jadi peluang B menang dalam pertandingan adalah 0,1152. Nah, oleh karena itu peluang pertandingan berakhir 4 pertemuan sebesar 0,2592 tambah 0,1152 sama dengan 0,3744. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.